Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi kalian yang menonton video pembelajaran ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Untuk absen akan kita lanjutkan di via Messenger. Nah, untuk video pembelajaran ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu mengenai gerak dan gaya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa, agar pembelajaran ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai ya, tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan melakukan kegiatan literasi dan penayangan video maupun diskusi, siswa dapat menganalisis penerapan hukum Newton dengan benar. Siswa dapat menjelaskan gerak pada tumbuhan dan hewan dengan tepat. Siswa dapat menganalisis macam gerak pada benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan siswa dapat memaparkan hasil penyelidikan mengenai pengamatan di lingkungan sekitarnya dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam bentuk tulisan dengan benar dan tepat. Gerak pada tumbuhan. Pasti adik-adik baru tahu ya, jika tumbuhan itu dapat bergerak. Nah, gerak pada tumbuhan ini ada yang disebut gerak autonomi. Ada juga gerak esionom dan gerak higroskopis. Adik-adik bisa baca di slide ini, yaitu gerak autonomi ini gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak plasma sel. Kemudian gerak esionom ini terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Gerak esionom ini dibedakan menjadi 3. Kemudian gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Misalnya, terbukanya buah cemara. Buah cemara yang sudah matang akan kering, lalu segmen-segmen buahnya akan terbuka. Ini salah satu contoh dari gerak higroskopis tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui gerak pada hewan. Nah, pasti adik-adik sering ya melihat sapi berjalan dengan kakinya. Itu kakinya sebagai alat gerak. Terus gajah, kelinci, dan sebagainya. Pada umumnya hewan invertebrata ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini mempunyai alat gerak khusus. Misalnya pada moluska, ini menggunakan kaki otot seperti contohnya pada bekicot. Kemudian solentrata ini menggunakan tentakel seperti ubur-ubur. Dan masih banyak lagi hewan invertebrata yang lain mempunyai alat gerak khusus. Sementara itu pada vertebrata, pada hewan yang bertulang belakang, ini terdapat tulang dan otot sebagai alat geraknya. Otot berperan sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak yang pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, kemudian ada sayap, sirip. Nah, itu burung contohnya dia menggunakan sayap untuk bergerak atau saat dia terbang. Dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan, kepekaan sayap burung akan membuat gerak gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Setelah kita mengetahui gerakan yang terjadi pada makhluk hidup, sekarang kita akan membahas gerakan yang terjadi pada sebuah benda. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui gerak menurut lintasan benda. Ini ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus itu apa ya? Gerak lurus itu gerakan yang lintasannya berbentuk garis lurus. Ada 2 jenis pada gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan yang disebut GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar ini gerakan yang lintasannya melingkar. Pasti sudah jelas ya, namanya saja gerak melingkar, jadi lintasannya melingkar. Misalnya pada gerakan jarum jam. Adik-adik bisa lihat pada jarum jam itu gerakannya melingkar. Kemudian pada gerak parabola, ini adalah gerakan benda yang lintasannya berbentuk lingkaran tidak penuh.
Misalnya gerakan bola yang ditendang saat tendangan bebas dan membentuk sudut kemiringan tertentu. Lalu kira-kira apa ya pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya terhadap benda ini yaitu yang pertama, benda diam jadi bergerak. Jadi benda yang diam itu akan bergerak ketika diberi gaya. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Suatu benda yang bergerak jadi berhenti karena sebuah gaya. Kemudian yang ketiga, benda berubah bentuknya, yaitu benda yang bisa berubah bentuk karena adanya dorongan. Nah, yang keempat, gaya mengubah arah benda. Ini benda dapat berubah arah ketika diberi tekanan lebih besar lagi. Jadi dia akan mengubah arah dari benda tersebut. Kemudian yang kelima, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Benda bisa bergerak lebih cepat jika diberi tekanan. Oke, adik-adik bisa langsung lihat link video agar dapat memahami pembelajaran setelah slide ini. Kemudian pembelajaran ini akan kita lanjutkan di via Messenger karena keterbatasan kita untuk bertemu, bertatap muka. Jadi kita belajar melalui daring, yaitu dengan via YouTube, via Messenger, via WhatsApp. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Pembelajarannya akan kita lanjutkan ke via Messenger. Nanti ada diskusi di via Messenger. Kemudian nanti ada soal, silakan dikerjakan. Jika tidak paham atau belum mengerti, adik-adik bisa langsung tanya melalui via Messenger atau via WhatsApp ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa belajar kembali lagi tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.